Halo semuanya, mohon izin kepada dosen pengampu Hukum Agraria kelas C, Bapak Dr. Made Gede Subakar Maresan, SHMKN. Kami selaku kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perlindungan Hukum serta Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional terhadap penerbitan sertifikat hak milik ganda atas tanah. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Tanah dalam pengertian hukum agraria adalah lapisan permukaan bumi yang digunakan untuk dipakai usaha. Dewasa ini, tanah tidak hanya dibutuhkan secara sederhana seperti untuk tinggal ataupun sebagai modal alami utama dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Maka dari itu, membahas terkait pertanahan akan menjadi pembahasan yang menarik dalam video ini. Tanah saat ini merupakan masalah sosial yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikannya. Perubahan sifat dan isi sengketa pertanahan tidak lagi hanya persoalan pengelolaan pertanahan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum administrasi. Tetapi, sengketa pertanahan telah memasuki persoalan politik, sosial, budaya dan nasionalistik, jarak, dan hak asasi manusia. Sebagian besar sengketa yang terjadi di masyarakat karena pertanahan atau pertanahan beberapa bagian tanah. Setiap tahun, jumlah kasus pertanahan di Indonesia terus meningkat dan dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dalam bentuk hal hak dan kepemilikan tanah karena kurangnya data dan informasi tentang penguasaan dan hak atas tanah serta kurangnya pemahaman informasi di masyarakat. Akar sengketa dan konflik pertanahan yang bersifat multidimensional tidak dapat dilihat sebagai persoalan hukum biasa, tetapi terkait dengan variabel non-hukum lainnya, antara lain persoalan prinsip pengelolaan pertanahan yang lemah, yaitu kurang dari 50%. Pengambilan keputusan oleh partai-partai koalisi soal pertanahan juga menjadi penyebab sengketa pertanahan. Peran pemerintah dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berperan sangat penting dalam menangani masalah pertanahan melalui perencanaan. Nah, bagaimana pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional atas penerbitan sertifikat hak milik ganda atas tanah? Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya tidak terlepas dari penggunaan wewenang dan serta pertanggungjawaban. Untuk menentukan kewenangan pemerintah dapat ditentukan dari cara memperolehnya, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Sehingga dengan demikian pemerintah memiliki pertanggungjawaban secara hukum. Sedangkan kewenangan yang diperoleh melalui mandat bertanggung jawab kepada pemberi mandat. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintahan non-departemen yang mempunyai tanggung jawab di bidang pertanahan, dan departemen yang ditugaskan atau memiliki tugas yaitu dinas di setiap daerah dan daerah atau kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan tanah. Registrasi atau dasar hukum dari pendirian Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 yang bertugas membantu Presiden dalam mengatur dan mengembangkan administrasi pertanahan, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya itu didasarkan atas dasar Undang-Undang Pokok Agraria dan undang-undang lainnya yang mengatur hal terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat penting dan pemeliharaan data pendaftaran tanah, yaitu dengan membuat alat bukti mengenai telah terjadinya perbuatan hukum menyangkut sebidang tanah tertentu yang kemudian dijadikan dasar untuk mendaftar perubahan data yuridis yang mengakibatkan oleh perbuatan hukum tersebut. Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka korelasi lembaga penjabat pembuat akta tanah dengan pelaksanaan administrasi pertanahan semakin jelas.
Sebagaimana diterangkan oleh Budi Harsana, sertifikat adalah surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian, yang berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim dalam persidangan atau dalam pembuktian persidangan sebagai keterangan yang benar, selama tidak ada alat bukti yang membuktikan sebaliknya. Kedudukan sertifikat dalam sistem hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu harus menjamin kepastian hukum, memberi rasa keadilan dan keamanan terhadap pemilik tanah. Badan Pertanahan Nasional bukan merupakan lembaga negara di bidang yudikatif, melainkan Badan Pertanahan Nasional mempunyai wewenang untuk menyelesaikan setiap masalah pertanahan termasuk masalah sertifikat ganda. Wewenang ini hanya sebatas wewenang administratif, yaitu pembatalan atau pencabutan suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional itu sendiri. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang mereka atau Badan Pertanahan Nasional tempuh dalam sengketa sertifikat ganda adalah negosiasi, mediasi, dan fasilitasi. Persoalan terkait sertifikat hak milik ganda dapat diselesaikan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, penyelesaian secara langsung oleh pihak dengan musyawarah. Dengan musyawarah, untuk mufakat, tersirat dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat di Indonesia, serta tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Musyawarah dilakukan di luar pengadilan dengan atau tanpa mediator. Dalam penyelesaian sengketa pertanahan lewat musyawarah, satu syaratnya adalah bahwa sengketa tersebut bukan merupakan penentuan tentang kepemilikan atas tanah yang dapat memberi hak atau menghilangkan hak seseorang terhadap tanah sengketa, dan di antara pihak bersengketa memiliki keberatan yang cukup erat serta masih menganut hukum adat setempat. Langkah yang kedua atau penyelesaian yang kedua yaitu melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah penyelesaian perkara oleh seseorang atau beberapa arbiter yang diangkat berdasarkan kesepakatan atau persetujuan para pihak dan disepakati bahwa putusan yang diambil bersifat mengikat dan final. Persyaratan utama yang harus dilakukan untuk dapat mempergunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa adalah adanya kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak. Penyelesaian yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa melalui badan peradilan. Sesuai dengan peraturan berlaku di Indonesia, pada umumnya penyelesaian sengketa pertanahan yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan diserahkan ke peradilan umum. Terhadap sengketa keputusan Badan Pertanahan Nasional melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dan sengketa menyangkut tanah wakaf diajukan ke Peradilan Agama. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah terhadap kepemilikan ganda sertifikat tanah. Kepastian hukum serta perlindungan hukum di bidang agrarian dapat dilaksanakan secara efektif, tentunya memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang jelas. Salah satunya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, di mana pelaksanaan pendaftaran tanah untuk menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti hak yang berkenaan dengan legalitas serta bukti kepemilikan. Suatu sistem pendaftaran tanah dapat dibagi menjadi 2 sistem, yaitu yang pertama registration of deeds, yaitu sistem pendaftaran akta, dan juga yang kedua registration of title atau sistem pendaftaran hak. Dalam hal sertifikat ganda, hak atas tanah, maka tentunya akan timbul suatu tumpang tindih dan ketidakpastian mengenai siapakah yang berhak untuk memegang hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, maka harusnya ada suatu bentuk perlindungan hukum agar pemegang yang sah suatu hak atas tanah tersebut dapat disertifikasi dan juga mendapatkan kepastian hukum. Adapun perlindungan hukum yang dapat diberikan bisa secara preventif dan juga secara represif, yang meliputi yang pertama, perlindungan preventif, yaitu diberikan perlindungan dari pemerintah. Hal ini khususnya Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria dan juga peraturan pemerintah tentang ataupun mengenai registrasi tanah.
dan juga peraturan lainnya yang mengatur mengenai pendaftaran tanah. Dalam ketentuan pasal 32 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah memberikan perlindungan hukum. Yang kedua, ada pada perlindungan hukum represif, yaitu untuk upaya menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Mekanisme penanganan sengketa hak atas tanah dalam masalah sertifikat ganda ini diselesaikan ataupun penyelesaiannya melalui instansi Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan juga melalui PT UN. Peran hakim tentunya sangat dibutuhkan dalam memeriksa dan juga memastikan kebenaran dari keterangan dalam sertifikat. Kemudian apabila putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum sudah keluar, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ataupun Kota Madya setempat melalui Kakanwil BPN Provinsi yang bersangkutan mengajukan permohonan atau pembatalan ataupun pencabutan suatu keputusan TUN di bidang pertanahan. Pada pembahasan kedua ini kita akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah dengan adanya kepemilikan sertifikat ganda tanah. Dalam praktik jual beli di Indonesia, masih banyak orang dengan etikat baik yang tertipu dalam jual beli tanah yang ternyata tanahnya mempunyai 2 sertifikat ataupun lebih. Tentunya hal ini sangat merugikan karena dapat menyebabkan kepastian hukum yang semakin tidak pasti oleh karena dia membeli dengan etikat baik. Kasus-kasus munculnya sertifikat ganda tersebut tentunya membuat masyarakat khawatir kalau membeli tanah ternyata sertifikatnya double atau ganda. Persoalan ini menjadi menarik apabila dikaitkan dengan etikat baik seseorang secara hukum yang diatur dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Dalam ketentuan pasal 19 UU PA disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah, tujuan dari pendaftaran tanah itu secara lebih rinci disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Dan yang terakhir, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa sertifikat ganda atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian terhadap perkara di pengadilan membutuhkan sebuah pembuktian oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pembuktian ini berupa alat bukti yang dibutuhkan dan alat bukti terbagi menjadi 2, yaitu alat bukti dalam perkara perdata serta alat bukti dalam perkara pidana. Alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata ialah berbentuk sebuah fakta atau pesan, fakta saksi, persangkaan, pengakuan, serta sumpah. Kemudian alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Maka dapat dipahami berdasarkan alat bukti yang disebutkan tadi, alat bukti yang memiliki fungsi yang fundamental dan terpenting adalah alat bukti surat. Hal ini juga disebutkan dalam pasal 19 UU PA nomor 5 tahun 1960 mengenai bukti surat tertulis yang memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya. Dan sertifikat memiliki fungsi utama sebagai alat bukti yang kuat dalam pembuktian. Selanjutnya kita melihat pada sertifikat ganda. Definisinya yaitu surat bukti kepemilikan tanah yang mempunyai lebih dari 1 sertifikat. Namun dalam suatu bidang tanah tidak diperbolehkan adanya 2 sertifikat. Jika terjadi kasus seperti itu, maka dapat diperkirakan salah satu dari sertifikat tersebut adalah salah atau palsu.
Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya sertifikat ganda, yaitu kesengajaan dari pemilik yang mendaftarkan kembali sertifikat yang sudah ada, kemudian ada kesalahan dari pemilik tanah yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik. Selanjutnya adalah saat pengukuran, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah. Karena tidak adanya kemungkinan dalam suatu bidang tanah terdapat 2 sertifikat kepemilikan, maka hal inilah yang kemudian akan menjadi sengketa sertifikat ganda. Dalam suatu sertifikat ganda antara individu dengan individu, jika terdapat sengketa, pengajuan gugatannya harus diajukan ke pengadilan negeri karena sudah berkaitan dengan kepemilikan. Kewenangan tersebut beralih ke kasus perdata dan pengajuan gugatan di PT UN dapat dilakukan jika perkara sertifikat ganda terjadi antara individu dengan instansi atau instansi dengan instansi. PT UN tidak memiliki hak untuk mengadili dan memutuskan perkara sertifikat ganda terhadap kasus antara individu dengan individu karena dilandaskan dalam penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan cara mediasi yang dilakukan oleh pihak BPN yang menangani bidang sengketa. Jika jalur mediasi ini tidak dapat menyelesaikan sengketa antara individu, maka sengketa ini akan diteruskan ke PT UN atau peradilan umum. Setelah keluar putusan dari pengadilan yang berwenang, maka salah satu sertifikat yang dianggap tidak sah atau dianggap palsu dan salah akan batal demi hukum dan BPN berhak menghapus atau menghanguskan sertifikat tersebut. PT UN kemudian membahas tentang adanya peraturan baru mengenai perubahan tentang pengesahan pembatalan sertifikat yang semula kewenangan PT UN berubah menjadi kewenangan BPN. Selanjutnya dikenal asas contrarius actus yang berarti siapa yang menerbitkan, dia yang membatalkan. Contohnya, jika BPN tidak dapat menuntaskan keabsahan data dan surat, maka penyelesaian akan dialihkan kepada PT UN. Berdasarkan penyampaian materi tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikat ganda terjadi karena diterbitkannya lebih dari satu sertifikat atas sebidang tanah yang sama oleh kantor pertanahan, yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang dimiliki oleh orang yang berbeda dan merasa dirugikan. Suatu sertifikat hak atas tanah dapat digugat oleh pihak lain yang berkepentingan serta merasa dirinya dirugikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, yaitu sampai sejauh manakah perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara terhadap pemegang hak atas tanah. Berdasarkan permasalahan tersebut, adapun perlindungan hukum yang ada yaitu perlindungan hukum preventif yang dilakukan dengan sosialisasi dalam bentuk penyebarluasan melalui media cetak, partisipasi masyarakat, maupun sistem publikasi. Pendaftaran atas tanah yang berlaku di Indonesia dan salah satu bentuk perlindungan hukumnya dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pemerintah tentang registrasi tanah dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai pendaftaran tanah. Hal tersebut terkhusus tercantum dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sedangkan perlindungan hukum secara represif terhadap pemegang hak atas tanah dalam perkara sertifikat ganda erat kaitannya dengan peran hakim dalam penyelesaian di muka pengadilan. Sertifikat hak atas tanah adalah suatu alat bukti yang kuat sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Upaya hukum awal yang dilakukan oleh pemilik tanah dalam menyelesaikan sengketa di atas tanah milik orang lain atau sertifikat ganda yaitu dengan cara mengajukan pembatalan sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan. Penyelesaian atas 2 sertifikat yang dimiliki objek yang sama diselesaikan dengan mediasi atau musyawarah di luar pengadilan secara langsung. Selanjutnya, jika dalam usaha tersebut gagal dan tidak menemukan kata sepakat, sebaiknya dapat mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara. Sehingga dalam hal ini, para pihak sebaiknya selain menunjukkan sertifikat hak atas tanahnya, juga harus terdapat alat-alat bukti lainnya. Karena yang menentukan hakim, karena hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus dan pemberian alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan. Apabila dikabulkannya putusan tersebut, maka tergugat atau BPN serta KTUN yang dikeluarkan adalah dapat dibatalkan. Sehingga BPN atau tergugat harus mencabut kemudian diikuti KTUN terbaru. Tetapi putusan itu dapat berlawanan apabila eksepsi dari BPN atau tergugat diterima.
Setelah penyampaian kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi singkat dari kami kelompok 4 Hukum Agraria kelas C mengenai perlindungan hukum serta pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional terhadap penerbitan sertifikat hak milik ganda atas tanah, atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dan kekurangan yang tidak dapat dipungkiri. Kami mohon maaf dan mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Have a nice day.